Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faya Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Jamaah Masjid Ar-Rahman, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, hari ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di Senin awal di bulan Sya'ban. Alhamdulillah, kata baginda Rasul, Sya'ban adalah bulan umatku dan Sya'ban adalah bulanku dan Ramadan adalah bulan umatku. Artinya apa? Kalau kata hitungan adat kita Nusantara, adat Jawa, Sya'ban itu adalah bulan ruah atau bulan arwah. Oleh karenanya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, ini bulan sholawat. Bulan Rasulullah berarti bulan sholawat. Bulan kita, ulama-ulama kita menyebutnya bulan ruah, rohan, arwahan, dan lain sebagainya. Maksudnya apa? Untuk mengenang keluarga-keluarga kita yang dipanggil ke rahmatullah terlebih dahulu. Itu artinya pengen sesuatu yang baru, pengen sesuatu yang nikmat dari kita. Kalau semasa beliau hidup kita ada yang namanya nyorog. Kalau kata orang Betawi nyorog, kalau kata orang Banten mungkin nganter gitu. Nganter artinya apa? Nganter mau menjelang puasa, datengin yang tua-tua, beberes rumah, beberes masjid, ngerapiin masjid, ngoretin kuburan. Kalau yang udah meninggal kita koretin tuh kuburannya. Koretin artinya dibersihin, kalau nggak ngerti koret gitu, dibersihin, diziarahin. Nah, ini maksudnya apa? Untuk memberikan doa-doa sebagai gantinya semasa beliau hidup. Kalau yang masih punya orang tua hidup, masih punya saudara hidup, kita masih bisa datengin, bawain tentengan. Namanya mau puasa, bawain hadiah. Guru-guru yang udah pada meninggal kita ziarahin. Orang tua kita, sanak famili kita, guru-guru kita yang udah pada meninggal kita ingetin. Biar kata di luar kota, biar kata di luar negeri dan lain sebagainya, kita ingetin tuh. Kita ingetin, kita baca Fatihah. Jangan sampai ketinggalan. Selama bulan ruah ini, selama bulan Sya'ban ini, kita gempur dengan doa-doa wahbah, dengan doa-doa sebagai hadiah para almarhum dan almarhumah, diiringi dengan salawat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus memberikan kebahagiaan orang-orang yang telah mendahului kita, plus membuka keberkahan kita hingga sampai di bulan Ramadan. Terbukalah dada kita menerima Ramadan dengan senang dan dengan gembira lahir dan batin. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min jambi wa ma ta'akhkhar. Kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menyambut kedatangan Ramadan, berdiri tegas, tegak. Aqomah itu berdiri artinya. Berdiri tegak menyambut Ramadan dengan lahir dan batin dan ihsan. Ghufira lahu ma taqaddama min jambi wa ma ta'akhkhar. Maka Allah Subhanahu wa taala ampunin segala dosanya yang telah lalu dan yang setahun akan datang. Makanya harus diisi dari Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kalau Rajab kemarin bulannya Allah, istighfar banyakin. Kalau sekarang nih bulannya Rasul, banyakin sholawat, banyakin ingat-ingat orang-orang tua kita dulu. Dengan cara ya seperti tadi saya katakan, mereka pengen bahagia menyambut Ramadan sama kita. Ustaz, bukannya udah meninggal, udah habis jasadnya udah habis, ruhnya belum, masih disimpan sama Allah Subhanahu wa taala di alam barzah. Alam barzah itu bukan ukuran 2x1 Pak Bu, bukan ukuran yang kayak di mana Budi Dharma 2x1 dalamnya 1,5 meter atau 180, bukan. Itu hanya napak tilas sebagai tempat jasmania dipendem.
Alam barzah, wallahu a'lam bishawab. Disimpan itu ruh bagi ruh-ruh yang tenang, ruh-ruh yang biasa dikunjungin sanak familinya. Mereka tiap malam Jumat itu kepengen tuh dapat kiriman, kepengen ditengokin sanak familinya. Makanya sangatlah menyesal orang yang ditinggal orang tuanya, keluarganya, malam Jumat dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu para ahli warisnya, itu para orang-orang tuanya yang telah mendahului pulang dengan kesedihan, ya Allah. Gitu. Ya apalagi ini mau menyambut Ramadan. Mereka juga mengharapkan sesuatu yang bahagia. Makanya jangan bosan-bosan kita baca dah doa minimal Rabbi firli wali walidayya dan seterusnya, Allahumma gfir lahum warhamhum. Itu kita baca Allahumma ja'al kuburahum raudhah min riyadil jannah. Itu kita baca tuh di bulan Sya'ban tuh sampai sholawat kita baca. Sholawat apa aja sekurang-kurangnya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000 kali. Sekurang-kurangnya itu sholawat baca. Bahkan sholawat Jibril ini salah satu guru saya ngasih ijazah ke saya, barang siapa orang mengamalkan sholawat Jibril. Sholawat Jibril itu cuman yang tadi saya cuman sepotong begitu, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga versinya Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Itu sholawat Jibril namanya. Itu amalan malaikat Jibril ketika menyambut Rasulullah untuk menaiki buruk. Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, guru saya mengijazahkan hal ini. Ketika kita baca sholawat Jibril 1000 kali dalam satu hari satu malam, ini sama guru saya disebutnya sholawat ATM, Pak. Sholawat ATM disebut sama guru saya sholawat ATM, sholawat penarik rezeki. Insya Allah berkah. 1000 kali dalam satu hari satu malam. Dicicil nggak apa-apa Pak Ustadz? Nggak apa-apa. Sehari 200, subuh 200, johor 200, asar 200, pendek gitu. Sholawat nggak ada nggak ada mudorotnya. Kalau ngamalin sholawat kagak perlu ijazah khusus, nggak perlu ijazah guru. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang langsung membayar kontan sholawat apapun ya. Tapi ada sholawat tertentu yang memang karya ulama, itu ada, seperti salah satu sholawat mansub Habib Soleh Tanggul yang punya tuh. Nah ini ngapa jadi ngomongin amalan ya? Sholawat Tanggul tuh gitu. Jadi itu memang ada kita harus tahu sanad paling tidak. Tapi kalau sholawat Jibril, sholawat yang biasa yang memang sudah udah muktabar, itu silakan diamalin. Afdolnya ada guru pembimbing. Tapi sholawat itu tidak punya mudorot, sama dengan Al-Quran. Al-Quran ayatnya kita baca nih, ngamalin Yasin, ngamalin suratul Baqarah umpamanya itu nggak perlu ada ijazah khusus, nggak perlu, kecuali potongan ayat. Paham nggak? Kalau potongan ayat itu khusus harus. Tapi kalau Quran kita baca, Quran kita lazimin dalam satu utuh, satu bentuk surat, itu nggak apa-apa, nggak ada kemudorotan, malah lama-lama membuka hati kita untuk lebih tahu. Setelah kita sering baca, paling tidak kita gali, kita kepengen gali apa sih terjemahannya. Setelah terjemahannya tahu apa sih makna yang terkandung di dalamnya, masuklah la'allahum yatafakkarun, masuklah ke dalam pikiran kita. Mulai tuh kita dipengaruhi oleh Al-Quran. Kalau kita sering baca, Pak, makanya ulama nggak pernah tinggal yang namanya Al-Quran. Hatta dia punya amalan-amalan khusus, Al-Quran nggak pernah ditinggal. Biar kata habis sholat 2 ayat 3 ayat wajib dibaca. Biar kata 2 ayat 3 ayat, syukur-syukur 1 ain. 1 ain tuh yang di pinggirannya tuh ada tuh ain, wakof tuh tanda 1 ain. Syukur-syukur bisa 1 juz. Itu amalan pokok.
Ibaratnya orang makan itu nasinya, Pak. Itu nasinya tuh Quran, sholawat tuh sayurnya. Ibarat orang, nah lauknya tinggal nyari dah tuh yang lain. Udah 4 sehat, buahnya 5 sempurna, ntar susunya insya Allah Allah yang kasih tuh 5 sempurna. Karena kesempurnaan milik Allah. Gitu. Jadi kita yang kemarin nyambung almarhum terakhir almarhum nanya ke saya itu masalah hakikat torikot. Kalau torikot yang terarah yang tadi saya sebutkan, amalkan Al-Quran, amalkan sholawat, itu sudah memegang 2 pokok dasar dalam agama, Quran dan hadis. Gitu. Al-Quran gimana Ustaz ngamalannya? Kagak perlu dihafal, ya syukur-syukur Hafiz. Hafiz juga banyak yang melenceng, cuman menang ngebaca doang ngapal. Gitu. Syukur-syukur dibaca, didalemin maknanya, nyentuh hati kita, masuk ke pikiran kita, la'allahum yatafakkarun. Makanya Allah Subhanahu wa taala tuh berfirman, "Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Seandainya ini Quran aku turunkan di muka bumi, di atas gunung, di atas bukit, niscaya itu gunung, itu bukit nggak kuat nanggung kehebatan Al-Quran, meledak itu bukit dan bumi. Begitulah Allah memberikan amsal, perumpamaan bagi orang-orang yang mau berpikir. Bagi orang-orang yang mau berpikir tentang apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa ya alam kubur kita cuman ngelihatnya cuman 2 kali 1 orang dikubur pandangan mata kita. Tapi kok kenapa ya di alam kubur itu ada yang namanya nikmat kubur? Kenapa ya disebut di alam kubur itu ada yang namanya siksa kubur? Padahal itu lubang galian cuman kurang lebih 2 kali 1. Kenapa ya kita perlu ngedoain orang-orang yang ini berpikir dengan masuknya ayat-ayat Quran yang ada di dalam hati kita terbuka. Oh, Allah begitu hebat, Allah begitu luar biasa, subhanallah. Semuanya Allah bisa ciptain, langit 7 lapis langit, 7 lapis bumi tanpa tiang, tanpa tiang. Ada tiang langit, nemu nggak tiang lain? Kalau tiang Masjid Ar-Rahman ketahuan nih, kita bisa hitung. Langit jaga. Allah nyiptain daun kering aja, Pak. Daun yang kering itu bermacam-macam, itu daun runtuh. Kalau kita lagi pikirin kekuasaan Allah, masya Allah, tabarakallah, jangan pikirin zat Allah. Kalau mikirin zat Allah, kemampuan akal pikiran kita mentok. Sebagaimana Abu Lahab, Abu Jahal, ketika peristiwa Isra Mi'raj, Abu Lahab ini hafal semua ayat-ayat Allah. Wahyu Allah Subhanahu wa taala, ini Abu Lahab termasuk orang yang hafal. Kenapa? Setiap Rasulullah itu dapat wahyu, Abu Lahab selalu nanya, "Muhammad, dapat perintah apaan tadi?" Rasulullah ngasih. Termasuk Isra Mi'raj, yang pertama kali ditanya yang nanya kepada Rasulullah itu Abu Lahab, Abu Jahal. Tapi yang pertama menolak juga Abu Jahal dan Abu Lahab. Makanya Allah sindir dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabib ma agna anhu maluhu saya selanaron jatah Lahab. Celakalah Abu Lahab. Makanya kita jangan sampai kayak Abu Lahab jilid 5. Jilid 1, jilid sampai jilid 4-nya banyak. Fir'aun, Korun. Jilid 5-nya nggak tahu dah. Di Indonesia banyak. Gitu. Jangan termasuk golongan Abu Lahab jilid 5. Kita tahu wahyu Allah, kita tahu Al-Quran, tapi kita memikirkannya bagaimana zat Allah. Akhirnya otak kenger. Orang pinter banyak yang
Kelenger. Karena apa? Karena nggak didasari ketika belajar baca Quran, nggak didasarin, nggak diresepin, nggak dimaknain, akhirnya nggak nyangkut ke akal pikiran, cuman bacaan basahin lisan. Hatta maaf, wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yahda'u illa anfusahum wa ma yas'urun. Pak, Bu, kalau kita itu baca Quran, terjemahannya kita baca, kita pentokin ke akal pikiran, nangis senangis-nangisnya. Itu ayat 8 sama ayat 9 suratul Baqarah, baru pembukaan. Banyak orang-orang ngaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bukan golongan orang-orang beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yahda'u illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka bermaksud menipu Allah Subhanahu wa taala, tetapi sesungguhnya diri mereka sendiri yang menipu diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadarinya. Kita bentokin ke hati kita, Pak, Bu. Bacanya tengah malam, sepertiga malam, baca satu ayat, dua ayat tersebut kita bentokin, ya Allah, iman kita udah kuat apa belum ya? Bener apa kagak iman kita ya? Jangan-jangan imanuhum fi amplopihim, jangan-jangan imanuhum fi kursiihim, bagi pejabat-pejabat, jangan-jangan imanuhum fi ismu khair, jangan-jangan iman karena ingin nama baik. Itu disindir sama Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadarin. Kalau lama-lama kegempur nih hati kita yang kotor, yang urusan dunia yang banyak kita taruh hati. Makanya itu Sahibul Sholawat Mansub Habib Sholeh bin Muhammad Al-Hamid Allah yarham di Tanggul, beliau mengumpamakan dunia itu bagaikan pispot. Tahu pispot? Pispot tahu, kenal? Pispot itu barangnya cakep, bener nggak? Barangnya cakep, ada yang dari stainless, ada yang dari keramik, ada yang minim-minim plastik kelas 1, itu pispot. Dunia seperti itu. Tapi tempat apa itu pispot? Nah, tuh, tempat kencing, tempat kotoran. Dunia hanya seperti itu. Bagi ulama-ulama yang waro, bagi ulama-ulama yang yakin, bagi ulama-ulama yang punya ilmu tawadhu, bagi ulama-ulama yang punya ilmu qanaahnya ada, gitu. Jadi selalu menangis karena Allah Subhanahu wa taala, karena lari dari kekuasaan Allah, tapi berusaha memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala, dipengaruhi sama setan, akhirnya pinter keblinger banyak. Itu segala ngedoain orang meninggal katanya haram, kan pinter keblinger kalau yang begitu. Bulan Sa'ban, bulan Roah, yang meninggal ya meninggal, sekarang bagaimana kita yang hidup, kan begitu. Jangan pakai ziarah, nggak usah, nggak perlu amat, baca doa dari mana aja juga nyampe. Betul gak? Betul begitunya, baca doa dari mana aja nyampe, bener. Tapi ziarah adalah anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak mau menganggap sanak keluarga kita lebih orang tua kita, bagaimana seekor binatang kita kuburkan? Betul apa enggak? Kalau kucing dikuburin, udah dikuburin ya udah, kagak usah ditengokin lagi. Kalau kita memikir seperti itu, Al-Quran, sunnah Nabi, hadis baginda Rasul, pengajian yang kita ikutin, mentokin ke alam pikiran kita, masukin akal pikiran kita, yang Allah berikan anugerah lebih daripada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Oh iya, kucing kalau gua kuburin mah udah biarin aja,
Udah. Tapi kalau keluarga gue ya perlu gue tahu dong. Setahun sekali masa iya sih ilok amat kalau kata orang Cakung. Masa iya kagak bisa nengokin setahun sekali. Itu kagak sempet munggah ya ntar lebaran. Kalau kata orang Cakung ilok gitu. Masa iya bagian. Kalau kata orang Cakung seperti itu. Ya. Gitu, sempetin nih, belum nisfu tuh. Sudah kita nisfu udah rapi tuh, tinggal urusan kita tuh. Johiriyah kita bersihin di malam nisfu, mandi sunnah Sa'ban. Setelah mandi sunnah Sa'ban baca Yasin 3 kali. Perintah daripada ulama-ulama. Gitu, bukan sholat nisfu. Kalau sholat nisfu itu tidak ada, itu bid'ah. Ahlu sunnah wal jamaah mazhab Imam Syafi'i yang namanya sholat nisfu itu bid'ah. Ada juga namanya doa sholat 4 rakaat itu namanya doa tebusan kepada anak-anak kita, Pak. Dikerjainnya habis maghrib di malam nisfu, bukan sholat nisfu. Jangan salah, sholat sunnah nisfu itu tidak ada. Adanya sholat penebusan kesalahan kita supaya nanti di akhir kiamat itu di pengadilan Allah kita nggak ada tuntutan dari anak-anak kita. Sholatnya 4 rakaat tuh. Saya lupa itu catatannya belum saya bawa. 4 rakaat, bacaannya beda-beda setiap rakaatnya. Ada baca kuliah rakaat pertama kalau tidak salah, kedua baca Allahu la ilaha ayat kursi. Ayat 11 kali itu sebanyak 4 rakaat 2 salam. Itu doa sholat penebusan supaya tidak ada keributan di Mahkamul Hakimin dari anak keturunan kita. Itu dikerjainnya salah satunya di tanggal 1 Rajab, yang kedua di malam nisfu Sa'ban, di malam 2 hari raya. Itu dikerjainnya tuh dalam setahun 5 atau 6 kali. Sholat tasbih nggak apa-apa, dikerjain malam nisfu gitu, nggak apa-apa. Cuman yang kadang salah tangkap orang bilang sholat nisfu, bukan sholat nisfu. Nisfu itu nggak ada sholatnya, tapi sholat sunnah tasbih dikerjainnya malam nisfu sesudah baca Yasin. Andaikan diterusin baca Yasin diterusin sholat tasbih, cakep, bagus. Sholat sunnah awabin 6 rakaat boleh. Jadi jangan sekali-kali sebut, atau ada orang bilang sholat nisfu. Sama orang bilang gini, yang kemarin saya tahun lalu mau kurban tuh, wajib kurban sama sunnah kurban itu beda. Saya ulangin lagi, orang kalau bilang saya mau berkurban, nazar, wajib hukumnya. Tuh, secara lisan itu jatuhnya nazar, maka haram ketika dia dikasih daging kurban, si pengurban itu makan dagingnya. Karena nazar, saya mau melaksanakan sunnah kurban. Jangan bilang mau berkurban. Beda tuh, Pak. Dibiasain, dilazimin. Ini di masyarakat kita udah jadi keumuman tuh ngomong, saya mau korban. Nazar, haram untuk menerima dagingnya kalau jadi kurban nazar. Tapi saya mau melaksanakan sunnah kurban. Karena kalau kurban hukumnya tidak wajib. Benar nggak? Ada yang nas Quran yang mengatakan kurban itu wajib? Nggak ada. Yang dikatakan dalam hadis, kurban itu dianjurkan oleh baginda Rasul, sangat dianjurkan, muakkad. Jadinya sunnah. Gitu. Makanya harus bisa. Kalau saya mau melaksanakan kurban tahun ini, umpama nih, dimantepin di hati, diucap di lisan, dimantepin di hati. Ini udah tahu pelajarannya, jangan sebut, jangan salah ucap. Saya kayaknya udah beberapa kali, 2 kali, 3 kali nyampe ini. Mudah-mudahan ini masih jauh kurban.
saya ingetin, sunnah kurban. Panitia juga kalau biasa ngetik, bikin proposal atau bikin patungan, mohon maaf lahir batin, biasain pendidikan untuk lisan kita itu supaya tidak salah ucap. Karena apa? Iqrarun bil lisan itu pertama, Pak. Pertama yang dinilai Allah Subhanahu wa taala, karena sholat aja ada rukun kauliyah, ada rukun fi'liyah, ada rukun qalbiyah. Ada rukun perkataan, ada rukun perbuatan, ada rukun hati. Sama. Ijab qabul sesuatu ibadah itu mengandung 3 rukun tadi. Kalau perkataannya aja udah melenceng atau prakteknya dengan praktek perkataannya melenceng, itu nanti salah-salah ibadahnya malah kurang sempurna. Bahkan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ibadah tanpa ilmu. Makanya besok dibiasain, kalau yang mau sunnah, mau nazar ya nazar. Gitu. Jadi sebutnya begitu, panitia, ini saya ikut patungan sunnah kurban 1 jiwa umpama. Panitia, saya ikutan dah kurban Bu, tegesin lagi, kurban apa sunnah kurban Bu? Nanti itu dipisahin antara daging nazar, kurban nazar sama kurban sunnah. Itu dari situ dulu awalnya. Ini yang bikin berantakan panitia, kadang-kadang udah deket gerabak gerubuk, dari jauh nggak mau disusun. Jadi beda antara kurban nazar dengan sunnah kurban. Dagingnya pun beda. Yang kurban itu nggak boleh karena nazar, nggak boleh dapat bagian gitu. Dan nggak boleh juga yang sunnah kurban itu nggak boleh juga dijadiin makanan panitia. Ini karena kan kita itu tidak mau menyusuri dari awal, sehingga pada saat pelaksanaan zakat ini jadi ngelantur, ini kagak buka kitab udah Isa. Jadi gitu, yang ini menyambut Syaban aja ya. Zakat pun begitu, harus dipisahin, mana zakat mal, mana zakat fitrah, mana infak, mana sodako. Fungsinya beda-beda. Saya ulangin, nanti kalau udah masuk kultum terawih ngejelasin begini nggak bakalan sempet. Zakat fitrah 8 golongan gitu. Zakat fitrah tidak boleh digunakan untuk kepentingan fasilitas ibadah. Paham? Yang namanya zakat fitrah. Yang zakat mal itu yang paling afdol 2 golongan, fakir dan miskin. Yatim bagaimana? Yatim tidak berhak dapat jatah kecuali yatim yang fakir. Ekstrim nggak? Oh, yatim nggak boleh Ustaz? Nggak ada, termasuk yatim itu di 8 golongan nggak ada. 8 golongan mustahil. Yatim piatu itu tidak. Kalau yatim kaya nggak dapat. Yatim miskin dapat, karena jatuhnya miskinnya yang diambil, golongan miskinnya bukan yatimnya. Yatim kaya nggak berhak dapat zakat. Yang dinilai yang berhak dapat zakat itu fakir, fuqara, wal masakin, fakir dan miskin. Janda belum tentu. Lihat, kalau janda fakir, janda miskin boleh dapat. Kalau janda kaya ya kagak boleh. Ini kagak, giliran janda aja, mau miskin mau kaya udah dilirik aja sama panitia duluan. Nah, amil bukan main banyak-banyakan. Amil itu termasuk 8 golongan. Ada 1/8 dari bagian, 1/8 dari bagian zakat tersebut. Bukannya separoh, bukannya 3/4.
tapi bukan 1/4 juga, tapi 1/8. Mu'alaf bisa jadi berusia. Tahun ini dia mu'alaf, tahun depan belum tentu bukan jadi mu'alaf lagi karena sudah lewat masanya. Fakir, miskin bisa berubah. Tahun ini dia fakir, siapa tahu tahun kemarin dia fakir, tahun ini belum tentu dia fakir. Jadi nggak selamanya dapat zakat fitrah itu. Gitu. Ini bentang-bentang udah didata, kok tahun ini Ar-Rahman kagak bagi gua ya? Lah, sadar diri dulu, lu termasuk golongan fakir apa udah ini? Jangan selamanya kita mau jadi fakir, jangan selamanya juga kita mau jadi miskin. Gitu. Jadi jangan nanti nyalahin panitia kalau ini yang kadang-kadang di masyarakat begitu, karena dari awal itu tidak ada pemetaan yang tadi saya katakan. Ibadah kurban, terus pembagian zakat, malah kadang-kadang dijadikan sangka buruk. Padahal itu antara ulama dan umaro pada saat yang hal-hal tersebut yang berhubungan ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun lantaran hablum minan nas, ini kolaborasi ulama dan umaro sangat diperlukan. Makanya ulama sama umarohnya harus sering-sering satu majelis gitu. Ini kagak jadi RT maunya warganya doang dibelain, si anu warga dia sendiri kagak tahu warganya udah kaya. Dianggaplah tahun kemarin bulan dapet nih warga saya sama pengurus sama DKM protes, tahunya warga dia doang, tapi nggak pernah mau tahu di dalam aturan itu bagaimana. Ketika terjadi dibagiin rame di masyarakat, pengurus DKM yang disalahin, panitia yang disalahin, padahal dia nggak mau simpani ala ummati. Ija fasada kullu wa idza jika ada dua golongan, jika di masyarakat itu baik maka semuanya baik. Jika di dua golongan tersebut buruk, kerjasamanya buruk, maka masyarakatnya akan buruk. Siapa mereka? Al ulama wal umaro. Kata baginda Rasul seperti itu. Dua golongan itu ulama dan umaro. Ulama sama umaro, orang-orang yang ngerti, taruhlah enggak ulama, orang-orang yang mustami aja, orang yang mau belajar aja, pada ngerti, ngerangkul. Ulamanya mau, umaronya mau nanya, kagak gengsi, kagak ego, kagak gampang nyalain pengurus, giliran warganya yang seperti tadi saya katakan. Harus ngerangkul. DKM juga harus merangkul ulama, umaro. Ketika ada panitia-panitia yang berhubungan akan dibagikan ke masyarakat luas tuh, warga-warga tuh harus minimal kita info, minimal kita ajak, minimal kita beritahukan. Kalau dia bilang sadar, udah terserah, tinggal kita percaya sama DKM, kita percaya dengan panitia, silakan dia bagi yang tidak dibagi, nanti saya yang backup, saya yang akan katakan ke warga, saya yang bertanggung jawab ke warga kalau memang ada yang komplain. Itu sebelumnya udah begitu tuh. Kalau udah begitu rapi. Ini kadang-kadang di awal nggak ada yang seperti itu, nanti giliran malam takbiran atau setelah lebaran acara halal bihalal dijadiin perdebatan, dijadiin nyari-nyari aib tentang pembagian zakat fitrah, atau lagi kurban, lagi selesai kurban itu dijadiin fitnah, dijadikan hasud. Ini yang banyak terjadi di masyarakat kita gitu. Makanya mulai dari sekarang tuh nih, apalagi masih bulan Sya'ban, coba diusut-usut gitu, yang mustahik tahun lalu itu bagaimana situasinya, dan sama pengurus wilayah barangkali didiskusiin juga, supaya nanti ketika terjadi itu semua ada komplain, ada pertanyaan, si pengurus wilayah nggak langsung nge-proof menyetujuin aduan warganya, main salahin aja tuh DKM, main salahin aja tuh, jadinya fitnah, nggak nyampe ke masjid, di masyarakat berkembang. Wah,
itu mah udah biasa, itu permainan. Begitu dah. Emang anak sama bapak samanya. Begitu. Di sono bukan di sini. Di sono. Di sini sama aja. Begitu. Jadi ya begitu. Mohon maaf lahir batin. Saya nggak, ini nggak ada konsep sebenarnya ngomongin begini. Ya ini mengingatkan, ini udah masuk bulan Sya'ban sebagai bulannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk sama-sama kita bersihin jiwa kita. Kalau kita mau dapat keutamaan bulan Ramadan, taruh dah Lailatul Qadar mah ibarat kata itu bonusnya aja. Paling enggak hadis baginda Nabi yang apabila orang menyambut Ramadan dengan riang gembira, dengan hati yang lapang, dengan keihsanan. Wahtisaban itu maksudnya ihsan. Ihsan itu adalah ketika kita ibadah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjalani hidup dan kehidupan seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Apabila itu tidak mampu, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Itu namanya ihsan. Yang susah ihsan, Pak, Bu, ihsan. Kalau ihsan tukang bakso gampang dipanggilnya. Kalau ihsan ini, sifat ihsan ini yang susah. Rasulullah ditanya malaikat Jibril aja nggak tahu. Bukannya nggak tahu bagaimana ihsan ya Rasulullah, apa maksudnya ihsan ya Rasulullah. Yang menanya tidak lebih yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang menanya. Baginda Rasul menjawab seperti itu, dijelaskan oleh Jibril alaihissalam. Nih ihsan. Yang susah, pokok agama itu adalah iman, Islam, ihsan. Yang kemarin caranya menempuh itu untuk mencapai iman, Islam dan ihsan, syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Makanya kalau orang ngaji ini udah lewat ini, cuman tauhid sama fikih tanpa belajar tasawuf nggak akan nyampe ihsannya. Itu ilmu pasti, ilmu yang harus wajib dituntut. Tauhid, fikih, tasawuf. Mustahil orang punya akhlak tanpa belajar tasawuf. Nah, nanti kalau kita belajar pelan-pelan nih, lewat jalan ini, ratib, semua, kita akan paham. Karena nyerap ke hati kita, mulai berpikir kita. Lama-kelamaan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini sebagai hawa-hawa mau penutupan nih kayaknya. Hawa-hawa mau penutupan. Ya, buat kita ngebuka diri kita, mudah-mudahan terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nanti menjelang Ramadan ini Allah gugurkan dosa-dosa kita. Yang paling penting adalah hablum minanas kita rapiin, hablum minanas kita tunaikan, hablum minanas kita dahulukan sebelum kita menuntut hablum minallah. Ya, kalau Allah Maha Pemaaf. Allah Maha Pemaaf. Dosa apapun kecuali syirik di hadapan Allah Subhanahu wa taala masih dimaafin. Jangan kecil hati, wala tayasu min rahmatillah. Jangan pernah kecil hati dari rahmatnya Allah. Mau dosa kita segunung selautan, Allah masih maafin kalau dosanya sama Allah. Tapi kalau dosanya sama manusia, Allah tidak akan buru-buru maafin. Allah nggak buru-buru ampunin sebelum orang yang kita zolimin itu merelakan, meridhoi kesalahan kita. Hati-hati, hablum minanas itu lebih berat daripada hablum minallah. Kalau hablum minallah kita nangis sejadi-jadinya tiap malam taubatan nasuha, insya Allah Allah ampunin. Lalai sholat umpamanya, puasa dulu lagi muda banyak lupanya, banyak hilapnya, banyak ininya, banyak itunya. Pernah nongkrong bareng sama itu di warung remeng-remeng umpamanya. Ya umpama itu dosa sama Allah. Gitu, ngopi kagak bayar umpama. Nah, kalau ngopi kagak bayar itu dosa sama Allah, tapi lewat manusia tuh, sama yang punya warung minta maaf dulu. Gitu biasanya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada yang nanya? Udah jam 8 kurang 10. Ada yang nanya?
Kemana? lagi lagi nggak tahu ini lah, kitab dibuka doang dibaca kagak ya. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan segala niat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, biar sedikit ilmunya mudah-mudahan manfaat bagi hidup dan kehidupan kita. Kalau saya emang ngaji kadang-kadang begitu, kalau lagi yang ya buka kitab, kalau kagak ya kagak gitu. Kitab kemana ngomong kemana gitu, tapi tabaruk tetap mengambil keberkahan tetap dari pengarang kitab. Mudah-mudahan ulama-ulama kita yang telah mengajarkan kita, orang-orang tua kita yang telah mendidik kita juga, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan kita dapat manfaat, dapat keberkahan, terutama dari bacaan yang kita baca dari Minhajul Istiqomah. Kitab Minhajul Istiqomah ini Utsman bin Agil bin Yahya Alawi. Kepengen banget saya sebetulnya ngegiring ziarah, cuman sampai detik ini alhamdulillah wa syukrulillah belum ada yang nagih-nagih sama saya, DKM dan juga terutama ke beliau nih. Kita udah baca kitabnya hampir setahun nih, tapi kita belum pernah ziarahin nih gitu. Kemarin saya sempat disentil, artinya disentil begini, disindir sama satu guru lah sama saya, ente baca Minhajul Istiqomah Habib Utsman jamaah udah ada yang ente bawa belum? Sekalipun saya ziarah belum gitu ya. Makanya saya lagi cari waktu, maksudnya saya nunggu waktu, bukan cari waktu, saya nunggu komando dari DKM dan jamaah. Biniyati qabul wa tamami kulli su'al wa ma'mul wa salah hasanin zahiran batinan wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ya arhamar rahimin irhamna farij'ana kulli sur. Ya Allahumma yassir lana umurana fi ta'atillah. Allahumma yassir lana umurana fi ta'atillah. Allahumma yassir lana umurana fi ta'atillah wa hasil maqasidana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.